tapi oleh keadaan ibu berusaha untuk berbeda keyakinan, tetapi hati ibu tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus. Itu artinya yang penting kita bisa menerima Tuhan itu di dalam hati. Maka firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu, maka segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Tuhan. Nah, artinya memang satu-satunya jalan yang lurus adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang bayangkan ibu, kita dipaksa atau kita diwajibkan untuk selalu membaca Al-Fatihah dari awal kita lahir ceprot sampai ke alam kubur, sampai ke kiamat. Itu tujuannya apa, Bu? Mencari jalan. Sekarang perumpamakan, Bu, kalau ibu misalnya mau ke Bandung, ibu belum tahu rute jalannya, apa ibu main jalan saja? Atau tunggu ada petunjuk jalan baru jalan? Tunggu petunjuk baru jalan, ya kan? Nah, bayangkan ibu diwajibkan untuk selalu mengatakan, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu berkali-kali sampai ke alam kubur, sampai kiamat. Kalau berarti ibu selama ini udah jalan apa belum? Selama ibu mengikut agama yang di seberang sana, apakah ibu sudah berjalan selama ini? Itu ibaratkan, Bu, karena tujuan satu-satunya orang pasti menuju surga, kan? Setiap orang hidup pasti akan mati. Nah, kematian kita ada dua tempat, surga maupun neraka. Pasti yang dipilih apa? Surga toh? Nah, kalau kita selalu hanya diajar untuk minta petunjuk, tapi belum ada petunjuk, artinya kita tersesat. Kalau Isa Al-Masih di dalam Al-Quran, Al-Zukhruf 43 ayat 61 mengatakan, Isa Al-Masih lah jalan yang lurus itu. Nah, artinya sebenarnya sudah terjawab. Nah, mohon maaf, kenapa kita harus mengikuti orang yang tidak punya kuasa apapun? Ya, Yesus di dalam Alkitab mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Lalu kenapa kita mengikuti orang yang tidak mengerti jalan? Itu inti iman kita. Kita tahu jalan, maka kita bisa berjalan. Jangan sampai kita belum tahu jalan, kita sudah berjalan, akhirnya kita akan tersesat. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya tanya ibu sekarang, ibu beriman kepada siapa? Pertama Allah Bapa, ya, dengan Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu siapa? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu. Oke. Jadi memang ya selama ini ada banyak teman-teman Kristen yang kadang-kadang terjebak dan bimbang oleh dikarenakan doktrin itu, ya. Nah, perlu Bapak Ibu tahu bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa disebut Bapa? Kenapa disebut Anak? Lalu kenapa disebut Roh Kudus, ya? Ini ketiganya sebenarnya satu. Ini bicara tentang karya, ya. Ya, bicara tentang karyanya. Bapa di surga adalah dia yang bertahta. Maksudnya gini, dia mempunyai otoritas sebagai keilahiannya. Tetapi ketika dia menjadi anak manusia, dia tidak punya otoritas untuk tentang keilahiannya. Tetapi dia menepati janjinya sebagai penebus dan juru selamat kita. Ya, itu perlu diketahui. Jangan sampai mikir orang Kristen kok Tuhannya ada 3. Saya dulu seperti itu. Saya dulu memahami itu Tuhannya orang Kristen kok banyak amat sih. Kan Tuhan kita itu Tuhan Esa, ya. Allah kita tuh Allah yang Esa kok jadi 3. Ternyata kita memahami bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Ayatnya di mana? Ayatnya di 1 Yohanes 5:6-8 memberikan penjelasan tentang itu. Begitu, ya. Tapi Ibu sudah paham ya mengenai tentang ini, ya. Namanya banyak yang kalau berdoa memang banyak yang lupa. Bu, kalau doa orang Kristen tidak harus dihafal. Kita berdoa itu harus dengan roh dan kebenaran. Jadi artinya gini, apapun yang kita mau ungkapin, ungkapkanlah dari dasar hati yang paling dalam. Justru itu yang Tuhan mau. Begitu. Oke. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Saya akan mengulas Al-Quran dulu sedikit tadi minta bantuan Fadilah, bahwa tadi kita baca Ihdina Siratal Mustaqim, setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca. Nah,
Al-Quran bertanya, di sini Al-Quran menjawab. Contoh Bu, di Az-Zukhruf Az-Zukhruf ayat 61. Iya. 61, 62, 63 coba. Oke. Dibaca kalau Arabnya sekalian. Oke, bismi rabbi abi wa ibni wa ruhul qudus wa rahmat. Az-Zukhruf ayat 61 ya, wa innahu la'ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'una hadza shiratal mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan itulah aku. Inilah jalan yang lurus. 62. Wala yasuddannakumus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat 63. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa la yubayyana lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Isa yang mengatakan di Al-Quran, taatlah kepada Isa. Kemudian menurut saya Al-Quran itu beda dengan Alkitab. Kita di Islam Al-Quran itu jadinya neraka, tidak ada luar dari surga. Coba itu sudah pasti. Coba Bu Maryam. Surat Maryam 71 ya. Tolong dibaca sekali. Surat Maryam 71. Urut lanjut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tiada seorang pun yang kecuali mendatangi neraka itu. Itu sudah menjadi kepastian bagi Tuhan. Ini jawaban di Al-Quran seperti itu. Kemudian yang 72 Bu, 72 di sini. Tsumma nunajjiyal ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Masalahnya bertakwa siapa? Bertakwa kan menjalankan semua perintah dan menghindari larangannya. Taat. Nah, taat. Nyanya siapa? Ini orang Islam tidak tahu. Nyanya padahal ya itu Isa. Nyanya kan pada nggak mau tahu. Jadi mereka tetap prinsipnya akan diselamatkan, padahal tidak akan diselamatkan. Itu nyanya kan ya Isa, kecuali kan bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha yubashshiruka bikalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqarribin. Ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Ini nggak ada sebenarnya Pak. Jadi hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang darinya, dari Tuhan. Iya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Nah, Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di bumi dan di akhirat. Terkemuka kok di bumi dan di akhirat? Siapa? Kalau di Indonesia yang terkemuka kan Pak Jokowi ya, yang terkemuka, yang patut harus kita teladani itu Pak Jokowi. Nah, kalau di Indonesia maksudnya ini. Coba kalau di dunia kan, yaitu di dunia dan di akhirat itu Al-Masih Isa putra Maryam. Siapa sih kok sampai dikatakan terkemuka? Ya itu, jadi nggak salah menurut saya. Kemudian di tutupannya di Anas surat yang 114 Bu, di Anas. Coba. Ya. Surat apa sampai berapa? Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya sampai berapa tuh? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhan manusia. Ilahinas, Allah manusia.
Malikinas, Malik raja, rajanya manusia. Ini sudah jelas-jelas perintah seperti ini. Tapi kebanyakan orang Islam itu kalau membaca tentang Isa itu pada menghindar, dihindari kalau ada ayat-ayat seperti ini. Ya mereka karena termasuk orang-orang yang zalim yang tadi dikatakan akan dibiarkan di dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Nah ini yang saya sampaikan di sini. Mungkin silakan Ibu mau menambahi biar mereka ini lebih jelas. Karena menurut saya tidak akan mengajak penjenengan untuk jadi orang Kristen, tidak. Apapun agamamu silahkan, yang penting Yesus Tuhanmu, Isa Tuhanmu. Nanti kalau yang belum tahu gambarannya sebetulnya tadi mau saya cetak tapi nggak sempat ini. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, ada, benar ada, dan kuasanya luar biasa, bisa dibuktikan oleh penjenengan semua. Kalau penjenengan yakin, demi orang dulu setan orang doyan. Mau ketempelan setan tekani jenengan sing percaya langsung hilang. Itu sudah saya buktikan banyak kali. Karena apa? Saya itu bersekutu dengan iblis itu dari kecil, sehingga pernah saya ketempelan setan itu selama 2 tahun ini. Saudara-saudara saya tahu semua. Kenapa? Karena saya sudah dipanggil tidak datang, akhirnya saya disiksa oleh iblis 2 tahun. Siapa yang menyembuhkan dia? Nabi Isa sendiri yang datang kepada saya. Makanya saya bertobat sekarang. Menunggu waktunya lebih silakan. Sayangnya sih Ibu tadi udah pulang ya Pak ya. Iya. Kalau belum pulang saya akan ngajarin dia supaya dia nggak tersesat alias keraguan-raguan. Kalau karena ritual di orang Muslim itu kan dia suka sekali berbahasa Arab, ya kan, ritual di orang Muslim. Kenapa teman-teman mungkin saudara-saudara ibu bapak di sini juga merasakan, ngerasake kok aku tungo apapun itu dengan bahasa yang tidak kita kenal, kok rasanya orang tekan-tekan gitu ya. Coro Jawa ini kok orang tekan-tekan. Karena keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan itu berjarak karena kita suka ketakutan. Kenapa saya bilang ketakutan? Oh rasolat gek aku dusok. Oh rasolat gek aku ngene. Pasti begitu. Dulu kita di Muslim pasti begitu. Karena iman, percaya kita kepada Tuhan tuh sebatas pahala dan neraka. Nek aku sholat aku entuk pahala. Nek rasolat aku dosa mlebu neraka. Pasti timbangannya begitu. Jadi dengan Tuhan tuh ada rasa ketakutan. Nah di dalam Kristen itu ketakutan itu maka Tuhan bilang tuh kamu jangan takut dan gentar. Artinya apa? Sama Tuhan itu ketakutan kita bukan ketakutan kalau kita tidak ke gereja aku dosa. Tidak gitu. Tetapi ketika kita tuh takut sama Tuhan kayak kita pacaran gitu loh Bu Pak Jadi iya, jadi kayak kita tuh cinta mula-mula, cinta sama Tuhan tuh kayak kita jatuh cinta, bapak-bapak, ibu-ibu jatuh cinta sama istrinya jatuh cinta sama suaminya. Pasti pengen melakukan sesuatu yang terbaik buat yang kita cintai. Bener gak? Misalnya si bapak-bapak, aku ndak suka kalau kamu ndak dandan. Otomatis si ibu-ibu mestinya dandan. Bener nggak? Begitu juga, Pak, aku rasa nek kowe ngene gitu ya. Nek kowe sering nongkrong karo kanca-kancamu, Pak, ngono kuwi. Karena bapak sayang sama ibu, sama istrinya, pastinya si bapak tuh tidak mau melakukan hal yang tidak disukai oleh si ibu. Begitu juga cinta kita kepada Tuhan kalau di dalam Kristen. Saya tidak mau melakukan apa karena kita cinta sama Tuhan. Apa yang Tuhan tidak boleh. Misalnya Tuhan tidak boleh kita menyekutukan. Atau Tuhan tidak boleh kita tidak mengasihi tetangganya yang gampang. Misalnya Tuhan tidak boleh kita memusuhi musuh. Itu kan perintah Tuhan. Dan kita melakukan itu dengan senang hati. Supaya apa? Karena kita cinta sama Tuhan, suka sama Tuhan. Nah bedanya dengan yang dulu tuh kita timbangannya kan begitu. Gek aku nek ra ngaji aku dosa. Gek aku nek ra salat aku mlebu neraka. Pasti begitu. Semua ketakutan orang-orang pasti begitu. Gitu. Nah di Kristenan itu dihilangkan. Jadi dekat kita tuh sama Tuhan tuh betul-betul piye caranya aku pengen dekat sama Tuhan. Siapa yang percaya ya akan beroleh keselamatan. Ya, barang siapa yang percaya beroleh keselamatan. Iman. Nah, saya tadi pengen ngajari si ibu tadi itu bagaimana caranya
biar dia tidak saya tuh merasakan, Bu. Jadi selama 2,5 tahun saya sudah jadi Kristen, saya tetap sholat. Karena apa? Keweden gege. Oh, ibuku ngerti, terus aku diseneni aku ora sholat. Tapi imanku sudah beralih kepada Yesus Kristus. Lah piye carane? Saya sholat selama 2,5 tahun tetap sholat. Caranya gimana? Saya baca doa Bapa Kami bahasa Arab. Jadi semua saya alihkan dengan bacaan bahasa Arab. Jadi ini rotok tidak ada sesak ya, agak-agak piye gitu ya. Sebenarnya itu juga, tapi lama-lama itu akan ini. Lama-lama kita bisa membiasakan, memberanikan diri untuk menyatakan bahwa aku cinta Yesus, bahwa aku mengimani Yesus itu Tuhan. Kalau masalah pakaian, saya ibadah masih pakai begini, Bu. Ya, gak masalah pakai. Di Arab Saudi itu banyak orang Kristen, Bu. Saya ikut Kristen Ortodoks Syria, ikut Koptik, begitu-begitu. Khotbah pakai bahasa Arab, nyanyi-nyanyi pakai bahasa Arab. Jadi jangan dikira Arab tuh identik dengan Islam. Di Arab juga banyak orang Kristen, Bu. Banyak sekali. Jadi mungkin Bapak Ibu kaget, kok Bu Eka kok iso yo fasih baca Quran? Karena apa? Karena saya tuh mengikut Tuhan itu tidak tidak serta-merta harus meninggalkan yang dulu gitu. Sempat saya berapa tahun, 20 tahunan saya meninggalkan, nggak baca Quran segala macam. Memang nggak pernah saya baca. Tetapi ternyata itu penting untuk penginjilan kayak begini ya, memberi pengertian kepada Bapak Ibu. Jadi yang terpenting kedekatan tuh hati kita, Bu, sama Tuhan. Ya, mau pakai bahasa Jawa ya masalah, Tuhan kita tuh Maha Kuasa kok. Tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi dengan bahasa. Nek dulu kan nek ra nganggo basa Arab kuwi ora afdol jare wong kono. Bener gak, Bu? Betul. Kalau tidak pakai bahasa Arab ki rasa-rasane ki ora tekan dongaku ki mbek sing kuwasa. Itu loh. Kalau bahasa kitanya ya. Nah, kalau di Kristen enggak, mau kamu pakai bahasa Indonesia. Doa itu misalnya pas ini doa Bapa Kami pakai bahasa Indonesia, Tuhan juga tahu kok. Doa kami mau pakai bahasa Perancis, pakai bahasa Arab, Tuhan tahu gitu loh. Jadi sekarang itu yang paling penting itu adalah mendekatkan kita sama Tuhan Yesus gitu loh. Karena ya saya waktu itu bicara sibuk, belum ngerti bahasa lain, ngerti bahasa Arab. Tidak maha tahu. Jadi nanti kita kalau dulu kan ditakut-takutin kalau melebu kuburan, kalau sudah meninggal gitu, sudah wafat gitu ya, wes edo tuh kayak ditakoki malaikat toh, merob buka. Di Kristen ndak ditakoki ngoten niku, Bu. Selamat. Nah, ketika kita sudah baptis, dosa kita yang lama ditinggalkan, kita sudah menjadi manusia baru, tapi ojo gawe dosa yang baru lagi gitu loh, Bu. Jadi ketika kita sudah disucikan sama Tuhan dengan baptis, kita menerima materai bahwa kita percaya Yesus, jangan melakukan dosa yang lain. Nah, syarat jadi orang Kristen yang bagus tuh piye? Bu, mengasihi piye? Angel, Bu, uangel, nemen, uangel. Sebenarnya ilmu ikhlas itu adanya di Kristen. Ikhlas tuh angel. Kono ngelek-ngelek aku, fitnah aku, bar kui aku kudu ngampuni dhek. Kene ijek angel, pasti kene iki gregetan. Ngomong, "Oke Tuhan, aku mengampuninya." Tapi ning kene iki nggrundel pasti. Nah, itu ilmu ikhlas kuwi susahnya minta ampun. Nah, Gusti Yesus pengennya kita dekat sama Dia, caranya itu sih. Kowe mengampuni. Terus juga ini nyun sewu Pak nggih, niki sudah kenal, maksudnya sudah pernah ikut apa namanya? Kayak tausiah lah. Kalau ngaten niku tausiah kekristenan belum? Baru ini. Tausiah tahu. Ada yang sudah ya. Ada yang baru ya. Iya. Oh, ngaten. Nggih. Jadi awal mula mengerti Kristen itu agama, Bu. Yang terpenting adalah iman kita ikut Kristus gitu loh. Ikut Gusti Yesus piye? Aku percaya Yesus yang menyelamatkan aku, karena
Tak waca yang ayat Al-Qur'an yang dibilang Pak Darsito tadi, Az-Zuhruf 61 ayat 61 itu tadi kan dikatakan akulah jalan yang lurus. Saya ngomong sapa? Isa. Muhammad pernah nggak bilang aku jalan lurus? Tidak pernah. Muhammad pernah ngomong tidak ada satupun di dunia ini mengerti hari kiamat kecuali tidak ada satupun. Aku pun tidak tahu apakah aku masuk surga. Lah, piye? Ya dewe cara-carane dia tidak tahu loh. Dia masuk surga apa neraka? Lah terus kita ngetot ke deknen. Ternyata dia masuk neraka. Lah ya kabeh yo melu dhek mlebu neraka. Lah piye jane? Kan gitu cara anune, cara awame gitu loh. Kayak kita gitu loh. Kita mau kayak saya sama Bu Fatimah. Saya mau ke Purwokerto, saya mau ke sini, ya, mau ke sini. Tentunya, ketika sampai di sini harus ada orang sini asli yang kami kenal untuk jemput kami, untuk ngarahkan kami kemana. Kalau kami ujuk-ujuk teko, dari suatu tempat terus ke Purwokerto ke sini, gimana bisa tahu? Terus di sini itu kami nggak kenal siapa-siapa, bisa kesasar kami tidak tahu mau kemana. Nah begitu juga siapa pemegang kunci surga? Tuhan Yesus. Berarti ketika kita kita kan hidup ini kan pengen masuk surga, nanti setelah kita mati kita pengen hidup kekal tidak mau di neraka. Nah yang megang kunci surga siapa? Gusti Yesus. Ya berarti kita yang harus kita cari siapa? Ya Gusti Yesus niku, gitu loh, Bu. Jadi kita mencari Tuhan itu, kita mencari kebenaran tuh, yang megang kunci kebenarannya itu siapa? Al-Qur'an dhewe lho, Bu. Pak, sing mengatakan akulah jalan kebenaran. Akulah jalan yang lurus, maaf. Itu Al-Quran lo ngomong, bukan Alkitab. Ikutlah aku karena inilah jalan yang lurus. Nah, bukan Alkitab, Bu. Ngeri toh kalau misalnya Muhammad pernah nggak bilang akulah jalan yang lurus? Belum pernah. Muhammad pernah nggak bilang kalimatullah, ruhullah? Nggak pernah. Siapa yang pernah ngomong di Al-Quran? Isa, Nabi Isa sendiri. Yang ngomong siapa? Al-Quran, bukan orang lain. Kalau misalnya hadis yang ngomong, hadis kan baru perkataan Rasul. Al-Quran itu kan kitab paling tertinggi kan, kitab paling tertinggi umat Islam kan. Kudune sing dipercaya banget itu Al-Quran. Bener nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah ketika kita percaya Al-Quran, kita percaya isinya boten? Percaya 100%. Lah isinya mengatakan ngandikani Isa Al-Masih iki jalan lurus. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Padahal kalimatullah itu artinya firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Perkataan Tuhan. Nah itu kalimatullah, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Al-Quran firman Tuhan boten? Mereka meyakini Al-Quran firman Tuhan. Artinya Yesus itu sederajat dengan Al-Quran. Nggih boten? Muhammad sederajat gak dengan Al-Quran? Tidak, karena Muhammad itu hadis itu kan di bawah Al-Quran. Artinya Muhammad tidak sederajat dengan Al-Quran. Yang sederajat dengan Al-Quran karena Al-Quran ini firman Tuhan. Sinten? Isa Al-Masih. Makanya di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Apa Bu? Firman itu adalah Allah itu sendiri, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begitu. Di Al-Quran pun mengatakan kalimatullah, dan dihembuskan ke dalam farjinya, rahimnya si Maryam, ruh daripada kami. Kami ki sapa? Engko wong-wong Islam ngomong malaikat. Enggak ada kami malaikat. Berarti loh, nek kami ki Gusti Allah, kok Gusti Allah bicaranya kami? Kami kok lebih dari siji. Lah ngaten nggih. Nah, itu jadi tanda tanya. Nah, artinya Isa itu sejajar dengan firman Tuhan, sejajar dengan Al-Quran. Dia lebih tinggi dari Muhammad, pasti.
Dari standarnya aja sudah begitu. Mukjizatnya bukan main. Coba kita pikirkan, mukjizat terbesar Muhammad apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin ibu-ibu di sini. 49 itu Ali Imran. Ya, sebentar. Ibu-ibu di sini yang mungkin masih muslim, ada tahu nggak mukjizat Muhammad apa yang terbesar? Al-Quran, ya kan? Mungkin waktu kecil kan belajar ya. Al-Quran katanya gitu ya. Ibu Pak tahu nggak kronologisnya ketika Muhammad itu mendapat wahyu? Nggak ngerti juga. Kenapa Pak? Nggak. Ketika apa yang didapat pertama kali di Gua Hiro, ada yang tahu? Belum ada yang tahu juga. jadi begini Bu ya. Ada pernyataan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu firman Tuhan. Firman Alkitab mengatakan seperti itu ya. Nah, iman tanpa pengetahuan artinya apa, Bu? Kebodohan. Artinya orang seperti teriak-teriak, seperti seruling. Ada suaranya, Bu? Ada aninya nggak? Nada yang bisa dimengerti nggak? Enggak kan? Seruling ya hanya siul begitu saja. Nah, begitupun kita, orang yang katanya beriman, tetapi kita nggak ngerti apa yang kita imani. Sama saja itu tong kosong berbunyi nyaring kan artinya. Kita memakai suara-suara bahasa-bahasa yang dihafalkan, tetapi kita tidak mengerti. Nah, sedangkan setiap umat Islam kita mati, ketemu malaikat munkar dan nakir harus ditanya, man robuka, ma imamuka, kita akan jawab apa? Ya, katanya kepada Allah saja. Tapi apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran kalian melanggar semua. Lalu ditanyakan ma imamuka, ya, apa dasar iman kamu? Kita tolak semuanya. Marabuka, apa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Kita akan jawab apa? Allah yang mana? Kan gitu ya. Siapapun orang yang bisa mengaku Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihnya seperti apa? Pengampunannya seperti apa? Penciptanya kapan menciptakan? Kenapa? Nabi Musa dari zamannya dulu dia sudah ada Tuhannya Musa. Yang sudah berkata akulah Tuhan, bukan kami. Ya, jelas ya, Ibu-ibu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Apa saja? Tanya Alkitab, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Al-Quran boleh. Al-Quran boleh. Atau mungkin hadis boleh. Atau mungkin pengalaman. Bu, saya pernah ngeten iki. Boten apa-apa, Bu? Kita break dulu. Bapak terpanggil untuk mengenal Tuhan Yesus. Ngeten. Sekarang terpanggil lagi itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya. Kok saged ngeten le? Nah, kula pengen ngertos, Pak, niku. Ya, kita sering diskusi. Iya. Oh. Boleh, Bapak saksikan. Iya. Oh, ngeten, oke. Begini ya. Saya bantu ya. Ini gini, dulu dia cerita pernah ikut, nggak tahu ikut ke gereja apa masih penting tahu nang gereja lah. Ini ikut ke sini dia percaya, artinya pernah ke gereja. Nah, setelah ketemu saya sering banyak cerita ya Pak dengan penjelasan ini tentang Tuhan Yesus, tentang ini. Saya ceritakan Pak, jadi kamu harus percaya lah ini. Nah, dia ini sekarang kondisinya percaya Pak. Tapi ya di luar gereja, di luar pokoknya ya sudah percaya lah. Oh, yang penting itu belum Pak. Lah, nek Ibu pribon ceritanya Bu, boten napa-napa santai mawon Bu. Santai. Jadinya sendiri-sendiri lah ya Bu. Oh, ngaten. Percaya sendiri-sendiri lah. Oh, Oke, jadi lebih tepatnya sekarang beriman kepada siapa? Boten napa-napa Bu, santai mawon Bu. Silakan bertanya. Mungkin ada yang diragukan, saya selama ini menjadi Kristen tapi saya tidak paham tentang siapa sih Yesus itu misalkan. Misalnya atau bertanya. dalam hati atau bingung dengan aku ki janjane seneng karo Isa Almasih. Tapi aku boten saged ngungkapke apa pripun ngaten iku Bu. Mungkin perasaan Ibu pripun ngaten? Belum mengenal sama sekali nih. Oh ngaten Oke, enggak apa-apa, boten apa-apa Bu. Baik. Saya banyak cerita kan dengan suaminya. Oh ngaten. Nah, kalau ini ya. Memang Islam. Ya sampai sekarang nggak ada kerodongan. Oh, jadi dari kecil Islam Bu.
Oh, oke, dari kecil Islam. Jadi informasi dari tadi ini salah. Oh iya salah. Nyun sewu nggih, Bu. Mboten apa-apa, Bu. Nyun sewu ajeng nanya kula. Ajeng takut. Bahasa Indonesia aja. Lah kok Jawanan aku tuh timbang jenengan toh. Ini payah banget ini kembali. Ya, jadi ibu kalau dari kecil muslim berarti udah fasih banget ya baca Quran. Orang ngerti lah. Enggak juga. Oke. Berarti kalah dong yang mau murtad. Oke, nggak apa-apa. Intinya Bu ya, yang tadi saya bilang kalau saya bahasanya maaf ya, rada keras memang. Setiap kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja dan kapan waktu. Kita harus siap siaga. Ya, kapan Tuhan panggil kita. Nah, yang jadi masalah, kita akan ikut siapa? Siapa yang punya surga? Nah, tadi sudah disebutkan. Siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat itu pun dalam Quran yang mengatakan seperti itu, ya kan? Nah, kenapa Al-Quran agak sedikit terselenting-selenting tentang Isa? Isa itu orang mana? Perlu tahu nggak? Ada tahu nggak? Sedikit-sedikit pasti tahu dong. Isa ini orang mana? Nah, nggak tahu juga ya. Waduh, kasihan sekali mereka. Oke, baik. Kalau begitu, baik. Nabi Isa ini bukan orang Amerika, Bu. Iya, bukan orang Arab juga ya, Bu ya. Jadi begini, Isa itu sebenarnya sudah ada terdahulu sebelum segala sesuatu yang terjadi. Makanya di Yohanes 8 ayat 58 mengatakan, sesungguhnya aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Kalau dia bukan Tuhan yang jadi manusia tadi, bisa nggak dia bisa berkata seperti itu? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Isa ada atau Yesus, saya sebenarnya kurang setuju. Saya kalau bicara Isa sebenarnya saya kurang setuju. Bener, saya ngenes kalau bicara Isa. Memang kita berangkat dari sana. Oke, baik. Tetapi ya perlu ibu tahu, ini memang perlu dipelajari, harus semakin dalam ya kalau untuk mempelajari tentang siapa Isa Al-Masih dan juga siapa Yesus Kristus. Kalau Isa Al-Masih di dalam Alkitab bahasa Arab, iya. Tetapi kalau Isa Al-Masih di dalam Al-Quran, mohon maaf saya kurang setuju. Ya, tetapi yang perlu diketahui adalah Isa Al-Masih atau Yesus di dalam Alkitab dia ada di abad pertama Masehi. Ya, dia menjadi manusia itu di abad pertama Masehi. Dan Muhammad ada di abad 7, tepatnya di 600 tahun kemudian. Nah, lahirnya di 570 tahun. Ya, itu sudah 600 tahun. Generasi ke abad 7. Ya. Dia menceritakan tentang Isa. Kira-kira ibu mau percaya Muhammad apa percaya Alkitab yang menulis sejarah tentang bahasa Israel? Ya, itu harus perlu diketahui. Jadi kita jangan sampai salah sasaran siapa yang harus kita ikuti. Yang tadi Az-Zukhruf tadi ayat 61 sudah mengatakan akulah jangan. Sebenarnya itu selenting-selenting dia pernah mendengarkan cerita tentang sejarah bangsa Israel, sejarah Isa. Ya, tetapi mohon maaf Muhammad banyak salah informasinya. Dia banyak tidak tahu apa yang tercatat dalam Alkitab. Ya, sejarah atau fakta peristiwa di dalam Alkitab itu semuanya dirubah sama Muhammad. Nah, ini artinya kita bisa memilih mana yang asli, kitab asli dan mana yang kitab palsu. Ya.